Kita nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya limam ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkumpul bersama untuk membahas program dalam rangka mensolehkan putra-putri kita untuk masa depan mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita bersama, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Ibu, tak terasa kita sudah masuk di awal semester 2, sudah berjalan 2 minggu ya. Mohon maaf baru bisa dilakukan pertemuan hari ini di sosialisasi program semester 2 TK Islam Masirot di tahun ajaran 2024-2025. Yang pertama yang ingin disampaikan, kita evaluasi dulu ya. Evaluasi tentang pemberian 10 besar di semester 1. Nah, ini ada sebagian orang tua yang bertanya langsung lewat chat ke gurunya masing-masing, ada yang berdiskusi, dan ada yang update status yang berkaitan tentang kegiatan ini. Dan ini kami sampaikan ya. Terima kasih atas respon yang telah Ibu berikan ya. Yang telah Ibu berikan, dan ini menjadi bahan evaluasi tentunya. Itu belum disampaikan dengan secara jelas ya. Dan di awal semester 2 ini kami jelaskan ya. Seperti apa mekanismenya, tujuannya seperti apa. Yang pertama, Ibu, tujuannya untuk memotivasi siswa rajin belajar, bukan labeling siswa. Oh, ini mah pinter, ini mah tidak pintar. Jadi kita sepakati dulu tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk memotivasi siswa, bukan untuk memberikan label kamu pintar, kamu sensor gitu ya. Kita dilarang mengucapkan kata-kata yang kurang baik, takut jadi doa gitu ya. Karena yang dirasakan antusias kunjungan rumah kemarin lebih baik daripada tahun sebelumnya, artinya anak terlihat mempersiapkan. Saya berpikir perang batin kalau ini tidak diberikan penghargaan, kasihan ya. Silakan. Kasihan kepada siswa. Kasihan kepada siswa yang sudah mempersiapkan. Bahkan ada yang sedang sakit, memaksakan dirinya untuk bisa ikut observasi. Berangkat dari motivasi siswa, saya berpikir sebetulnya perang dalam diri saya ya, karena dari dulu hampir sudah 3 tahun, bahkan 5 tahun, TK kita itu tidak memberikan label peringkat 1, peringkat 2, dan sebagainya. Karena ada satu kajian bahwa itu tidak baik. Tapi setelah diteliti, motivasi siswa belajar kurang. Ada abimah tuh bisa nanon oke bakal menang sertifikat. Karena setelah 5 tahun terakhir di kita itu semua siswa itu dapat sertifikat. Siswa terrajin dapat sertifikat. Siswa terrajin datang sekolah dapat sertifikat. Siswa yang belum bisa baca tapi di sekolahnya main saja, kita cari misalkan ya keunikannya apa, dia tuh suka bantu-bantu guru. Jadi siswa terrajin membantu guru gitu ya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, si anak merasa diterima keberadaannya dengan keadaannya, bagaimanapun apapun keadaannya. Tapi satu sisi dia tidak termotivasi untuk belajar hal-hal yang dasar seperti calistun. Jadi mungkin kita sepakat tujuannya adalah untuk memberikan motivasi agar siswa rajin belajar. Dirasakan dampaknya kepada anak saya sendiri ketika saya observasi anak sendiri, bacanya masih amburadul, nulisnya sambil amburadul. Termotivasi, peringkatnya kalau di peringkat itu 3 terbawah, anak sendiri. Dari sini saya termotivasi untuk meluangkan waktu untuk belajar. Ternyata cepat gitu dia tangkapnya. Cuma kitanya nggak menyediakan waktu bagi anak. Itu pengalaman pribadi saya ya.
Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi informasi dan motivasi serta inspirasi kepada ibu-ibu semuanya bahwa tujuan 10 besar itu untuk motivasi rajin belajar. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ketika anak ibu enggak dapat peringkat 10 besar bukan berarti dia net tadi gitu yang disensor gitu ya. Karena keterbatasan. Kalau semuanya di peringkat ya semuanya dapat hadiah gitu. Tapi kasihan juga peringkat terakhir dapat hadiah cuma kan enggak cocok gitu. Penghargaan terakhir tapi terakhir gitu. Penghargaan tapi peringkat terakhir tidak ada nilai kebanggaannya. Jadi ada kriterianya gitu. Dan bisa disampaikan Ibu hasil pertemuan kemarin atau observasi yang di bawah rata-rata kelompok A itu 6 orang, kelompok B itu 4 orang kalau nggak salah. Berarti ini tugas kami sekolah untuk membantu yang 6 orang dan 4 orang ini agar rata-rata nilainya sama dengan teman-teman yang lain. Berarti kalau 4 dan 6 jumlahnya 10. Jumlah siswa kita ada 47. Berarti 37-nya sudah di atas rata-rata. Artinya rata-rata seperti apa? Dari 47 siswa, nilai itu digabung, diakumulasikan. Nilai terendah misalkan 40 hasil perkembangannya. Nilai teratas 99 dijumlahkan dibagi jumlah siswa itu rata-rata. Jadi apa artinya? Siswa di kita itu sudah sesuai dengan target. Artinya hanya tinggal 10 siswa lagi yang prestasinya di bawah rata, termasuk anak saya sendiri. Itu ya, sampai sini paham ya? Jadi tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, ya, bukan untuk memberi label dan sebagainya. Yang kedua, kriteria penilaian adalah materi kunjungan rumah. Materi kunjungan rumah. Artinya kelas tidak diikut sertakan. Paham sampai sini, Bu? Karena yang menilai kunjungan rumah adalah kepala sekolah. Jadi biar objektif, penilaian mutlak kepala sekolah. Itu ya. Dari apa? Dari materi yang saya tanyakan kepada siswa. Ada berapa materi yang saya tanyakan? Ibu baca-baca itu? Ada 19. Gerakan sholat dari niat sampai tahiyatul, itu ya materinya ya. Bacaan surat pendek 4, calistung 4 kalau nggak salah, menghitung juga 4, dan menulis 1. Jadi apa? Kemungkinannya siswa yang di kelasnya bagus, bisa jadi materi kunjungan rumahnya kurang bagus. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi penilaiannya mutlak kepala sekolah. Saya tidak gandeng nilai dari kelas. Makanya di sertifikat jelas pemberian penghargaan terhadap kurikulum ciri khas TK Islam Asyiron. Artinya apa? Ciri khasnya. Jadi evaluasi, mudah-mudahan nanti akan ada 10 besar versi guru nanti. Cuma guru terus terang penilaiannya nggak objektif. Saya takut subjektivitas, berasa suka atau tidak suka gitu. Karena guru belum melakukan penilaian yang ada alat ukurnya. Ibu kalau mau nimbang harus ada alat ukur atau dikira-kira? Ibu misalkan mau tahu berat badan ibu, kira-kira atau harus ada alat ukur? Harus ada alat ukurnya biar objektif. Misalkan mamanya Ajrin ini perkiraan berat badannya 100 kilo. Kan itu enggak objektif ya. Harus ada alat ukur. Penilaian yang saya lakukan sudah ada alat ukurnya. Contohnya apa? Membaca. Yang pertama saya tanya adalah huruf A sampai Z dengan kartu. Ibu kan lihat ya. Itu penilaian menentukan. Jika anak membaca semuanya diacak, punya supaya tidak hafal cangkem. Kalau semuanya betul, nilainya gimana cara ngitung saya? 26 kartu yang ditanyakan 26 dibagi 26 dikali 100. Jadi nilainya 100. Kalau misalkan hanya 20 kartu, nilainya berapa? Berarti 20 kartu dibagi 26 kali 100, 80 sekian. Jadi satu kartu itu nilainya 3,3. Jadi kalau anak ibu nggak tahu menebak huruf X atau P2, berarti nilainya kurang 6,6. Berarti nilainya adalah
93. Sampai sini paham Bu ya? Untuk guru belum ada instrumen itu. Karena keterbatasan waktu mengukur alat seperti itu. Bayangin kalau guru harus ngetes seorang-seorang saha nu ngajar, kan logikanya kayak gitu. Gitu ya. Sampai sini Ibu bisa pahami ya. Jadi ada anak yang di kelasnya pinter, cuma nggak masuk kriteria yang saya tanyakan. Misalkan pinter ngaji ikronya, pinter hafalannya. Yang saya tanyakan hanya 2 surat, hanya 4 surat. Bisa jadi hafalannya anaba, tapi saya tidak tanyakan anaba. Berarti skornya nggak masuk kayak gitu ya. Jadi sampai sini Ibu harus paham. Kemarin ada yang ngobrol, Pak kenapa begini? Saya tanya, saya jelaskan begini. Ini juga termotivasi buat guru-gurunya, biar ngajarnya bener nih. Di kelas Ibu ada 2 anak lagi yang nggak tahu angka sama sekali. Kan terdetek tuh, belum tahu angka 4, belum tahu angka 5, kan kedetek di leukeunnan gitu mah. Gitu bunyi. Jadi cara ngetesnya kalau siswa TK yang saya pahami itu nggak bisa satu kelas, satu ruangan dites kasih soal berbarengan, nggak bisa. Harus satu-satu. Dan ini lebih terukur. Bu Abi direkam, ditulis di dinya. Nah, ada catatan-catatannya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Yang ketiga, kategori ada 2, yakni kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok B ada berapa kategorinya? 2 ya. Kelompok B lama dan B baru. Tapi kan itu sama-sama kelompok B. Nah, kemarin kenapa sih yang kelompok atas nggak ada 5 besar, kelompok bawah 5 besar, nggak kayak gitu? Ini digabung karena kelompok B itu ada 2 rombal, jadi di ranking kualitas kelompok B baru dan kelompok B lama. Dan faktanya 8 dari 10 itu yang masuk 10 besar, 8 orang dari kelompok B lama, 2 orang dari kelompok B baru. Artinya apa? Kalau misalkan hasil prestasinya siswa atas itu bagus, ya akan masuk 10 besar. Seperti itu ya. Ibu harus tahu ya, nilainya itu beda-beda tipis Bu. Jadi Abi pas menentukan 10 besar teh bingung. Aduh, kuduna masih iya, tapi kurang koma. Eleh masih iya gitu. Jadi kalau yang 10 besar nilainya 91, sekian, itu masih banyak yang ngantri 90,0 itu masih banyak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi biar apa? Kalau misalkan ada 3 kategori, kelompok A 5 orang, kelompok B 1 5 orang, kelompok B 2 5 orang, kasihan kelompok B yang nilainya lebih bagus daripada siswa kelompok B 2 kalah sama, misalkan gini Bu. Misalkan Hanan masuk kelompok B baru. Nilainya 90. Misalkan ada Calim. Siswa lama misalkan nilainya 92. Abdi jeung Hanan bagusan mana? Abdi kan? Cuma ketika di ranking saya tidak masuk 5 besar karena kalah sama teman-teman saya. Karena teman-teman saya nilainya adalah paling kecil 93 misalnya. Yang kelompok atas paling besar 92. Kan nggak fair gitu punya. Seperti itu ya. Jadi saya yang nilainya 92 kalah sama siswa yang atas 90 nilainya. Makanya digabung. Makanya terjadi ada yang kelompok A di kelompok B. Di kelompok B nilainya bagus, tidak bisa masuk 10 besar. Tapi kenapa misalkan kelompok A nilainya lebih kecil daripada si anak itu bisa masuk 5 besar? Karena kriteria di kelompok A yang paling besar itu adalah berbeda dengan yang di siswa yang lain. Seperti itu Bu ya. Coba Ibu misalkan dibandingkan misalkan kebetulan keluarga misalkan, atau misalkan ada adik kakak. Adiknya di kelompok A, kakaknya di kelompok B. Adiknya dapat 80 nilainya gitu ya, hasil nilai saya. Si kakaknya dapat 90. Tapi 90 ini nilai terendah di kelompok B, maka tidak bisa masuk. Kalau ini 80 nilai teratas bisa masuk karena beda kelas. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kenapa misalkan adiknya nilainya kecil tapi bisa mendapatkan penghargaan, tapi kakaknya yang besar tapi tidak dapat penghargaan.
berdasarkan saingan di kelasnya masing-masing lah bahasa simpel nama. Kumar di kelompok A masih can ngararartos, ngarti satengah na oge menang gitu Bu. Kumar di kelompok B misalkan tos ngalalartos, nilai besar di kelompok itu juga kalah karena memang persaingannya di kelompok B ketat kayak gitu ya. Jadi ini perlu kami sampaikan biar tidak jadi miss. Pak, bagaimana di semester 2 akan dilakukan? Untuk saya akan tetap dilakukan. Jadi kita fokus kepada materi yang akan ditanya waktu kunjungan rumah. Apakah akan ada 5 besar di kelas masing-masing? Saya akan diskusikan dengan gurunya masing-masing. Apakah mereka siap untuk ngetes dengan alat ukur yang objektif? Apakah mereka ada waktu atau tidak? Seperti itu ya. Jadi nanti bisa kedua-duanya digabung. Nilai kelas, nilai ABI paling besar mana? Bisa jadi. Seperti itu ya. Jadi kita tujuannya apa Bu? Penilaian ini untuk memotivasi siswa. Alhamdulillah karaos sebenarnya. Jadi lain penghargaannya karena motivasi siswa, motivasi. Abdi ayeuna berpikir Bu, ciri khas Asirot kapungkur di ranking-ranking gitu gairahnya teh lumayan. Cuma miskomunikasi dengan orang tua, ada orang tua yang marahin anaknya kamu mau BODO, kalah sama itu yang dihindari. Ya. Kamu itu kalah sama sepupu kamu itu kalah sama tetangga kamu. Bolehkah kita membandingkan prestasi siswa? Tidak. Kalau dibandingkan dengan teman yang lain. Baik. Kalau dibandingkan dengan prestasi siswa anak kita sebelum dan sesudah itu boleh. Contoh bandingkan, Ibu kan punya penilaian semester 1 dari saya kan? Itu disimpan atau enggak? Diselipin di rapot kan? Ya. Di semester 2 kan ada. Bandingkan tuh semester 1 dengan semester 2. Jangan bandingkan anak Ibu dengan anak yang lain. Ibu kan nyesek dibandingkan oleh suami Ibu dengan istri lain. Nyesek kan? Jelas. Anak kita juga akan sakit jika dibandingkan dengan anak yang lain. Karena setiap anak punya kriteria yang unik yang tidak dimiliki oleh anak yang lain. Anak Ibu punya kriteria unik yang tidak akan ada di anak yang lain. Maka kita sebagai orang tua cari bersyukurlah nilai positif kita. Karena nilai kesuksesan siswa di masa depan bukan dari akademik, ya, tapi dari kecerdasan emosionalnya. Waalaikumsalam. Bisa jadi rankingnya ke-1, tapi di masa depannya dia hubungan sosialnya kurang, tidak tahu cara bekerja sama. Kalau dia bekerja sama ingin enaknya saja, pasti akan tersingkir oleh kelompok. Gitu Bu ya. Jadi ingat, yang saya berikan itu hanya menyumbang 20%. Sertifikat yang berupa akademik itu penentu masa depan anak kita hanya 20%. Tapi dari sertifikat itu yang saya ingin tanamkan adalah motivasi anak untuk belajar. Tantangan ayeuna mah Bu lebih rongkah daripada kita waktu kecil. Ayeuna TikTok, Instagram, bahasa masuk, anjir-anjiran, bahasa jorok masuk. Sementara anak kondisinya adalah penasaran. Mun teh masuk pong ingin nyerap terus ya nyerap. Coba perhatikan anak. Mah nyados anjing teh teu kengingnya. Mun teu kenging. Teu kenging tapi nyantokeun gitu. Kan anak polos kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi anak Ibu yang masih 40, 50 ini banyak di kelompok A ya. Karena memang wajar. Yang saya tanyakan itu tidak akan berubah selama anak sekolah di sini selama 2 tahun. Terus berarti kriteria kelulusan aslinya jelas. Calistumna naon Bu? Minimal tahu ABCD ku acak, sekarang bisa membaca kata 4 huruf. Itu targetan kita. Jelas targetannya. Bisa membaca kata. BUBU, KUKU, buku, itu minimalnya. Kalau anak sudah bisa baca motor, kamus, mobil itu lebih baik. Tapi standar minimalnya lulusan Asirot bisa baca 4 huruf. Hafalannya surat yang 4 itu minimalnya. Tapi hafalan-hafalan yang lainnya diberikan oleh sekolah. Tapi itu tidak dijadikan alat minimal. Ya. Jadi itu yang bisa disampaikan untuk masalah 10, bukan 11 besar, 5 besar ya.
5 besar. Kelompok B karena jumlahnya ada 2 rombal jadi 10 besar. Dari segi hadiah, bagi anak itu menarik. Pak Guru, saya dapat hadiah mama waktu rapat. Jadi ayeuna abdi masa kita ibu bade dibagi rapat deui. Rasaeun katanya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya juga bisa memanfaatkan ketika anak. Sekarang anak ibu yang saya lakukan karena calistumnya masih kurang khusus menghitung ya. Misalkan yang lebih parah itu menghitung penjumlahan di mulut dan di jari. Nah, untuk sekarang karena sambil anak main, saya panggil sambil ngawangkong di teras itu punya seorang belajar perkalian. 3 tambah 3 berapa? 6. 6-nya tambah 3. Coba 6-nya simpen di mulut. Jarinya tetap 3. 6, 7, 8, 9. 9-nya simpen di mulut. Tambah lagi 3. 9, 10, 11, 12. Permainan kayak gitu. Jadi jarinya nggak berubah gitu. Itu Bu ya. Nanti kalau sudah, nanti akan di privat di halaman biar anak nggak stres, biar nggak tegang. Matematika itu ternyata menyenangkan. Mungkin untuk bacaan juga sama seperti itu Bu ya. Jadi walau tidak diwajibkan anak tidak bisa membaca, tapi faktanya ieu mah kekeh di SD ayeuna anak harus bisa baca. Mari kita pikirkan. Untuk nulis ini ketemu kasusnya adalah porsi huruf tinggi rendah masih acak adut semuanya. Ini jadi PR bagi saya. Huruf B sama A kecil tingginya sama. Aturannya itu A itu harus setengahnya. Ya. Nulisnya nih. Makanya untuk sekarang Ibu dimulai dari kelompok B. Saya masuk ke kelas masing-masing. Ngajarin anak dipanggil nulis huruf A. Diskontos kieu. Aya nu ageng ieu teh ngajarkeun teh carana oge Bu. Ngadamun huruf A teh Bu aya anu kieu tah puntennya. Set langsung kieu. Jadi aya buntut. Jadi siga angka genep kita ieu. Ayeuna Bu Abi diajarkeun carana. Jadi carana teh di dieu lurus ka handap lengkung. Si pensilnya jangan dulu diangkat, naik lagi ke atas di garis yang sama. Setengahnya baru bulenak. Ngantrupkeun ka dieuna oge macam-macam bunyi. Aya anu punten ka bang tah kitu. Aya anu langsung kieu otomatis buntutna teu aya. Eta Bu abi ngajarkeun ka urang kali supados rada saalit ka dia buntut kesesana hese luar biasa. Aya anu sesana teh Bu, set kieu saudara panjang teuing kieu. Jadi tak katingal Bu. Aya anu panjang ting buntutna tah siga ieu. Aya teh misalkan anu teh aya buntutna. Seperti itu ya. Angka 8 hasil penataran. Ternyata harus Bu, zaman-zaman dulu. Jadi apa sih tidak efisien. Bentuk emang bisa gitu ya. Cuma efisiensinya enggak. Makanya diajarin kayak dulu. Ayeuna mah diajarin kita. Insyaallah dileukeunnan Bu Abi. Ngabantos buru-buru. Ya. Diprioritaskan di kelompok B. Jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah Bu, untuk 5 besar akan dilanjut lagi, insya Allah ya. Tapi untuk materinya adalah kunjungan rumah. Mari kita siapkan, masih lama. Yang anaknya kemarin penjumlahannya kurang yang di mulut, coba aku Abi kita sudah kerja di sekolah. 3 tambah 3 bisa 1, 2, 3, 4, 5 genap. Kelompok A misalkan Pak Guru udah dipaksakan kelompok A. Lamun can ngarti keneh kan masih aya tahun payuna. Da eta keneh materina gitu Bu. Jadi urang hoyong asakna proses bukan asak dipaksa. Makana Bu sakola mun tiasa mah 2 tahunan. Supados teu kaseseret. Leuheung anu 1 tahun ini bisa ngejar. Dia siap dileukeunna di sakolana di rumahna. Coba lamun di bumina ameng kayak 1 tahunan lah di akhiran pasti bakal lintar. Bukan jaminan ya. Makanya yang kelompok A sekarang abi mah teu maksa-maksa teuikeun we sinamutna dapat motivasi dia belajar. Makanya kemarin yang nilainya 30, nu penting mah nyaman we sakola. Apal manehna teu bisa eta we nyadar bahwa manehna teu bisa. Hayang bisa eta we hungkul dimotivasi gitu. Aya anu ngadeg-deg pas abi ka bumi, aya nu orang tua anak ngadeg-deg.
Ada di kumaha ke barangkali abdi teh gitu. Seperti itu ya, macam-macam. Jadi insya Allah Bu, yang 80 itu sudah bagus ya. Cuma untuk dapat masuk 10 besar itu nilainya belum cukup. Kayak gitu. Makanya kita tingkatkan. Hayu orang sesarangan. Legenan lagunya. Legenan. Nu penting mah urang kana teh ngarti. Oh iya, abdi ngajelaskeun dulu teh kieu ujang nyai. Eta bulunak gitu ya. Oke, untuk evaluasi cukup segitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi informasi. Sampaikan ke orang tua yang lain, insya Allah nanti bisa di-share ya kalau nggak ada masalah dengan rekaman di YouTube sekolah kita, biar orang tua yang sekarang berhalangan hadir bisa paham ya tujuannya seperti apa. Yang kedua, masalah gebiar prestasi. Nah ini anak ibu yang punya bakat siapkan dari sekarang. Tahun sekarang akan ada lomba gebiar prestasi tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten. Ya, ieu mah umum, berarti coachnya lain sekolah, ibu heula, dari seleksi sekolah heula. Abi berarti juri jeung guru-guru, engke anu terbaik dikintulkeun ka kecamatan. Lamun kenging ka kabupaten. Gitu Bu ya. Gebiar prestasi. Ada 4 jenis lomba, 5 ya, 5, sorry. Yang pertama melengkapi gambar. Ini anak yang suka gambar. Kayak tahun kemarin ada akuarium dilengkapi gambarnya. Tah ayeuna pengitan gambarna dukating naon, engke dilengkapi. Jadi kertasna agung ukuran atilu, aya gambar bebicu dilengkapi kumurang kali. Teras diwarnaan. Ya. Ini untuk Pak atau Pi. Tidak ada kategori putra atau putri. Yang akan diambil oleh sekolah hanya 1 ke kecamatan. Jadi gebiar keur di sekolah. Di sekolahnya. Engke yang terbagus akan dikirimkan ke kecamatan. Yang kedua, Pildacil. Nah, ini yang suka cerita silakan. Nanti kita baca juknisnya ya, seperti apa, temanya apa. Yang kedua, duet anak dan keluarga. Bisa siswa di kita dengan mamahnya, bisa anak dengan bapaknya, bisa anak dengan kakaknya, bisa anak dengan kakek atau nenek. Asal ada dalam satu keluarga. Dibuktikan dengan kakak. Enggak bisa anaknya dari Asirod, orang tuanya dari luar Asirod, ngajokian, nyarter, bisa. Harus ada akte kakaknya jelas. Anak ini orang tuanya siapa. Lagu apa? Lagu Kaulah Ibuku wajibnya. Haddad Alwi. Sok latihan di ayeuna. Ya, duet. Engke akan dilombakan tingkat sekolah. Nanti kalau lolos terbaik di sekolah akan dikirimkan ke kecamatan. Nah, seperti itu ya. Yang keempat adalah estafet lari putra dan estafet lari putri. Satu timnya 4 orang, berarti akan dites anak lari cepet-cepet. 4 tercepat dari putra akan masuk ke kecamatan. 4 tercepat putri akan dikirim ke kecamatan. Jadi lombanya lumpat we. 10 meter engke saha nu cepatna. 4 tercepat berarti akan 1 tim estafet putra atau putri dari TK Asiron. Seperti itu Bu ya. Yang kedua, lomba tingkat sekolah akan dilakukan selama 4 hari ya. 4 hari ini. Enggak main-main ya. Jadi kegiatan diliburkan. Kita fokus ke gebiar. Dari 25 sampai tanggal 28. Hari pertama lomba apa, hari kedua lomba apa nanti akan menyusul jadwal. Gitu ya. Februari, masih lama ya. 1 bulan lagi. Yang kedua, lomba tingkat kecamatan setelah lebaran. Ya, setelah lebaran. Itu apakah libur, mudah-mudahan nggak masuk libur awal Ramadan ya. Kalau libur awal Ramadan mungkin kita pajukan ke sini. Itu ya. Untuk tingkat kecamatan 15 dan 16. 15 untuk anak, 16 untuk guru. Guru juga sama ada 4 perlombaan. Tempatnya di Dinas Pendidikan Kecamatan Cilabu. Dan untuk kabupaten waktunya adalah 29 dan 30 di Ciplas. Gitu ya. Mudah-mudahan dari Asiron masuk, mudah-mudahan. Amin. Karena persaingan anak ibu akan bertanding dengan sesama sekolah. Kalau lolos
sesama TK sekecamatan Cilawu. Kalau lolos 42 peserta se-Kabupaten Garut dari 42 kecamatan. Nah, ini mental anak akan teruji. Pak, dari Asirat apakah sudah ada yang tembus ke kabupaten? Alhamdulillah ada. Nyanyi, bahkan ada juara juara 3 untuk lomba nyanyi tingkat kabupaten. Bagaimana gurunya? Alhamdulillah gurunya juga ada yang meraih. Abi kayaknya juara 3 pembuatan APE tahun berapa? Bu Ita, Bu Holi udah masuk. Ayo, ayo ibu-ibu semangat, kurang persiapkan ya. Seperti itu ya. Bagaimana biayanya? Sudah dihitung? Waktu di sekolah, nanti ke kecamatan buat ongkos nyawa angkot dan sebagainya, buat motivasi, buat uang jajan dan sebagainya dikalkulasikan. Kita butuh kurang lebih 4 juta sekian dibagi jumlah siswa, jadi per siswanya 70.000. Pak, Abi mah mau ngiringan lomba anak kan akan diadakan tingkat sekolah. Da Abi mah belum tentu kacana ke kecamatan. Nya supados biasa ke kecamatan sing saya di sekolah. Angke dicana ke kecamatan. Ayeuna loba kontingen nebunya. Untuk ongkos juga, untuk biaya ngajajanan murang kali, estafet 4 tambah 4 8. Pildacil hiji. Mungkin 12 orang ke kecamatan. Itu sudah dikalkulasikan dan pialanya juga sudah dihitung berapa pialanya. Juara tingkat sekolah lomba ini walaupun hanya satu orang tapi akan dikasih pialanya 1 sampai 3. Ini zaman masalahnya. Nah, habat murang kali Abi ke kecamatan padahal menang piala. Iya dapat pialanya tapi juara berapa dulu? Kalau juara 1 iya. Karena diambilnya yang pertama saja. Kalau juara 2 tidak. Tahun kemarin 2 orang kan melengkapi gambar, sekarang hanya 1. Hanya 1. Pak, kumaha murang kali abdi pildacil lomba ngiringan kenging juara kahiji. Misalkan ayatnya. Ngiring ngalengkapi gambar juara kahiji deui. Eta bade usaha ku abdi 2 dana teu tiasa. Kecuali murang kali ibu bisa diduplikat. Harus milih salah satu. Mau lomba apa yang peluang kamu bisa menang dari 2 lomba yang kamu dapatkan. Terus untuk yang lomba nggak dipilihnya, yang juara 2 naik. Kemungkinan akan ada. Ya, anak yang ini dapat juara 1, itu dapat juara 1. Pak, abdi murang kali bade ngiringan lomba sadayana. Mangga, kamu di sekolah mah sadaya lomba tadi ngiringan. Pildacil sok latih. Nyanyi sok latih supados pildacil cekenging suganan dina nyanyi. Lomba estafet sok ngiringan. Ya, memotivasi berjuanglah murang kali ayeuna teh ngabibita da mun teu dikitukan murang kali teh jongjon kana HP dekul. Untuk selanjutnya biaya rapot siswa lama siswa baru. Siswa lama itu tidak ada pembiayaannya karena sudah beli. Siswa baru 60. Seperti itu ya, ini enggak ditulis. Kita bayar apa? Dari sekarang boleh silakan. Ke Bu Aib ya. Kalau mau dari tabungan boleh. Yang berikutnya karya wisata berencanaan. Apa Bu? Berencanaan. Jadi ulah kagum dulu deh. Jadi nama nabung we heula. Ya, nabung heula. Tujuannya yang kemarin sudah 2 kali nggak jadi ke Taman Mini tetap ya. Biayanya 200 ribuan perkiraan. Kemarin 190 per kursi. Perkiraan per kursi. Jadi kalau ibu dan anak ibu 200 kali 2 4. Oh, per 2 teh 400. Iya. Dengan si Itu ya. 2. Kalau 3 600. Perkiraan Bu ya. Pak, upami misal abi sareng lesi ngiring tah lambatna kumaha sareng urang kali Tetap 2. oh 2 Kayak gini kalau kalau hiji ini pentennya Ya. jadi tilu. dan Murang kali. Murang Oh, kali. tetehna tilu. itu misal ngiring Pokoknya ngitungnya per kursi. Ayeuna mah moal bisa dilahun-lahun kada paket komplit. berat Silakan Ibu ini biar enggak PHP, ini hanya perencanaan. Enggak wajib. Aya sabeuseun angkat gitu we. Kamari ka Samarang oge kan alhamdulillah bisa aja. Sugana ti luar ngariringan alumni kebanyakan mah gitu bunyi.
alumni Asirod anu kapungkur pas sakola teu aya rezekina pas aya saged pengiringan teh Tapi sami tidak ada tambahan apa. Kalau nggak jadi uangnya kemanain lagi ya buat ibu. Penting ayeuna mah nabung di tabungan kegiatan ya. Asok nabung? Gororah nabung paha. Kamu meser biasa ge masih deueut. Geun pengen punya. Ini sifatnya tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi kalau kita hitung-hitung Bu, piknik kelompok sama piknik individu itu jauh lebih murah. Coba ibu kaditu nyalira. Gaduh mobil oge moal cukup 200.000. Pada kudu meuli oleh-oleh abdi teh 200.000 teh cukup. Yang meser oleh-olehna nu murah gantungan kunci. Oleh-oleh. Tuh kudu nurutan batur, manage we ke urang ya. Oke. Sampai di sini jelas Bu ya. Sekarang kita akan waktunya waktu 28 Mei 28 Mei hari Rabu terus lebaran. Udah lebaran udah lama, 1 bulan sebelum lebaran. Sekarang lebaran itu tanggal 30 April. Bukan. Awal-awal Lebaran. April, tanggal 1 atau tanggal 3 tuh kalau nggak salah. Itu ya. Sekarang kita belajar juknis Bu ya. Juknis lomba nih. Saya sampaikan juknis lomba. Nih Bu, untuk lomba balon api gambar, setiap kecamatan mengirimkan 10 orang siswa sebagai perwakilan. Jadi Bu, kalau anak kita misalkan juara 1 di Asirod, lomba di kecamatan juara 6 akan ke kabupaten. Gitu ya. 10 besar. TK sekecamatan ada 18. Berarti saingannya 18. 8 orang yang tereliminasi. Makanya sing rapi punya. Di kita itu kurang variasi. Kalau mau warnanya rapi tapi gambarnya sedikit. Sok ayeuna mah ngagambar naon yang berkaitan dengan gambar awal itu. Kamera akuarium gambarnya teh ulah cukup hiji ikan, naon we termasuk anak gimana. Ya. Media gambar sediakan panitia, gambar sediakan, peserta membawa meja, alas duduk dan alat gambar, krayon ya, pakai krayon. Berarti di sekolah juga siapin meja lipatnya. Peserta melengkapi gambar kreativitas masing-masing setelah selesai menggambar. Peserta menggambar menggunakan krayon. Jadi nggak terus diwarnai. Durasinya 2,5 jam lama ya. Kabayang punya ngedukung. Bagi anak yang leukeun silakan latih ya. Pendamping orang tua tidak diperkenankan memberikan instruksi atau arahan ade eta. Ya, jelas ini aturannya. Kriteria penilaian kreativitas gambar atau daya ciptanya. Jadi ngagambarna, kebersihan dan kerapihan warna dan komposisi warna. Seperti itu ya. Kalau dapat di kecamatan terus masuk lagi ke kabupaten, juara satunya lumayan dapat 1 juta. Jadi iuran yang 70 untuk sekolah sebagian. Nanti di kecamatan juga dapat piala. Mungkin di kecamatan lamun murah kali anak yang susu besar akan dapat uang ya untuk jajan juga, akan dibelikan kostum. Jadi kontingen Cilawu bikin baju olahraga tim. Itu juga di kecamatan dari 70 masuk. Jadi 70 itu Bu bukan untuk tingkat sekolah, untuk sampai tingkat kabupaten seperti itu ya. Pildacil mengirimkan 1 siswa. Jadi sakecamatan dengan hiji ya maksudnya. Sakecamatan dengan hiji. Saingannya banyak. Tema yang bisa dipilih ada 3.
Yang pertama birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Silahkan temanya itu. Yang ketiga kisah teladan Rasulullah SAW, uswatun hasanah. Dan yang ketiganya menuntut ilmu. Durasi 7 menit. Ya. Pak abdi mah ngantosan di pasihan ku sakola. Ingat, sekarang kita kembali ke ibu masing-masing. Sekolah akan mengirimkan yang terbaik. Berarti tugas ibu heula. Ngadamel teksna ku ibu heula. Ulah teu pede sok we teks anu berkaitan sareng anu ieu tilu. Durasi 7 menit ngadamel sok latihkeun. Engke pas lomba di tingkat sekolah tampilkeun murang kali ibu teh. Pamitos kenging ka hiji taku sakola ke dibantos ngalatihna. Sebatas gitu ya. Jadi di awal mah penginten ayeuna yang gerak itu adalah orang tua. Sekolah jadi apa ya? Jadi judges, jadi juri nanti. Nanti kita akan lihat secara lain. Ibu bisa melihat penampilan anak ibu tampil di panggung. Insya Allah punya kita juga pasang panggung lah di depan, ngedekor mini seperti itu. Peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urut. Nomor urut berdasarkan siapa yang paling cepat daftar. Enggak, kahiji berarti kahiji. Kelompok A dan kelompok B akan ada kategori enggak? Sekolah hanya akan pilih satu. Artinya yang kelompok A akan melawan kelompok B. Seperti itu ya. Makanya kelompok A ngiringan ke minimal wanter ya ulah. Ulah dikapokan orang kali. Takarek naik salah kaceletot. Mana mah. Atau saya kapok apa ini. Selanjutnya menggunakan pakaian muslim. Kriteria penilaian tidak ada 6. Materi pidato sesuai dengan tema. Jadi temanya tadi 3. Jangan keluar dari itu. Penyajian materinya menarik, ekspresinya, intonasi, adab dan ketepatan waktu. Lomba nyanyi duet. Nah, tiap kecamatan mengirimkan 2 peserta, anak dan keluarganya. Lagu wajib Kaulah Ibuku. Silakan. Menyanyikan lagu pilihan. Pilihannya ada Ambilkan Bulan Bu, Cinta Untuk Mama, Andai Aku Punya Sayap, Ajaib. Cara rapal tak ajaib dan rumahnya. Ambilkan Bulanku apa? Cinta Untuk Mama pernah dengar. Andai Aku Punya Sayap belum. Silakan googling punya. Jadi nyanyi itu 2 lagu Bu ya, lagu wajib dan lagu pilihan. Penilaian hanya dilakukan 1 kali dengan akumulasi skor, menyanyi lagu wajib dan lagu pilihan. Siswa yang mendapatkan skor tertinggi langsung mendapatkan juara. Aransemen menggunakan MIDI atau karaoke. Jadi banyaklah sekarang di YouTube ya. Kalau nanti mudah-mudahan sekolah akan nyiapin ya lagu-lagunya biar ibu bisa latihan. Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut. Pakaian kostum bebas, rapi dan sopan, boleh pakaian bebas. Kriteria penilaian, materi vokal, teknik penyanyi, penampilan, ekspresi atau penjiwaan dan penampilannya. Ada 4 kriteria. Seperti itu ya. Lomba lari estafet. Setiap kecamatan mengirimkan 2 tim, putra dan putri. Setiap tim terdiri dari 4 siswa. Ya. Jadi tim kita itu akan melawan tim-tim sekolah yang lain. Pelaksanaan antara putri dan putra terpisah. Peserta wajib memakai seragam olahraga dan memakai sepatu, serta menggunakan nomor peserta di dada, menggunakan peralatan yang tersediakan oleh panitia, star block dan tongkat estafet. Bertanding dilakukan pada lintasan yang ditentukan, panjang lintasan 10 meter kali 4, jadi 40 meter. Jadi anak itu larinya 10 meter. Orang pertama startnya start jongkok, lari 10 meter, kasih itu, start melayang, kasih seperti itu ya. Peraturan permainan. Pelari pertama menggunakan start jongkok, pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Panjang lintasan antara pelari ke pelari lainnya dari 10 meter. Jumlah lintasan keseluruhan 40 meter. Setiap pelari harus tetap tinggal di jalur lintasan masing-masing, meskipun tongkat sudah diberikan kepada pelari berikutnya. Misalkan murangkali ibu teh kapiling katanya tingkat sekolah asiron. Tah nu kahiji pamitos dugi ka dieu, tah si murangkali teh calik di dieu. Ulah lompat ka dieu bisi katabrak ku lintasan yang lain kayak gitu ya. Keamanan, safety. Jadi kayak Bu dilatih Bu insyaallah nya. Anu opatan tercepat teh dilatih.
Itu Bu untuk juknisnya. Alhamdulillah untuk tadi sosialisasi yang pertama evaluasi sudah jelas ya. Tujuannya adalah untuk motivasi, kriterianya adalah kunjungan rumah, kategorinya adalah kelompok A dan kelompok B. Untuk berprestasi sudah, kita akan melalui 3 tahapan, tingkat sekolah, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Selanjutnya untuk BM 70.000, untuk rapot hanya siswa baru sebesar 60.000. Karya wisata perencanaan ke Taman Mini kisaran 200, waktunya tanggal 28 Mei. 28 ya Mei. 70.000 Pak, segera Kami ayam cicil. ya cicil masih alami kayaknya Bu. Yang 70 berarti siswa baru 60 ya, Ya sambil 60.000. 60 ya. Jadi untuk siswa baru biayanya 130 ya sama kegiatan itu ya. Kalau untuk lama rapotnya udah nggak usah beli lagi. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Sadayana bayar. Jelas Bu ya? Untuk juknis sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya kirim juknis ke WA group ya. Ya? Upami nu lolos ke kecamatan sareng tenang ngiring di sekolah 70.000 sadayana bayar. Sadayana. Sadayana. Jadi misalkan teka pilih ke kecamatan itu bayar. Ya, semuanya. Sadayana bayar. Sadayana bayar. Anu ngiringan atau ngiringan bayar. Ya. Karena kan lombanya tingkat sekolah dulu. Lomba gambar. Ya, lomba ngagambarna di dia, lomba nanam di dia, kan itu butuh biaya buat piala. Ya. Nanti misalkan kalau jadi Ibu 70.000 tebunya teteh ka kabupaten 15.000 Bu. Ka kabupaten 15.000. Biaya di kecamatan ketika akan ada lomba itu memerlukan biaya kurang lebih 30 jutaan. 30 juta dibagi jumlah siswa sekecamatan itu niti-niti rata karena 30 genepan. Buat operasional ditambi jadi 37,5 ayeuna. Jadi tina 70 tebunya lain kamu di sekolah unggul ka kabupaten 15.000 nya sakabupaten kena. Terus anu di kecamatan 35.000 baru sisanya buat di sekolah. Jadi jangan sampai abi murang kali itu kapilih mau mayar, nggak bisa kayak gitu. Semuanya. Abi mah mau ngiringan lomba ada murang kali teh alimun di sekolah. Ya silahkan, tapi bayar harus. Dari 4 lomba itu bisa diikuti semuanya, bisa hanya salah satu. Jadi opat jinten itu di sekolah heula Bu diseleksi. Jadi mau misalkan Bu Holi resep kasaha di kelompok A, kasih anu cabut henteu. Kada diseleksi heula biar adil. Bisa jadi misalkan kelompok A yang pildatil bagus, yang lainnya enggak, bisa jadi cabut seperti itu. Silakan. Bunyi. Kemarin kalau nggak salah ada ya dari kelompok A yang kepilih ke kecamatannya. Nyanyi kalau nggak salah Ninaranya. Waktu kelompok A kan nyanyi kan Ninar itu ke kecamatan. Di kecamatan Atkos beda lagi yang lebih ngadeg-deg deh kan. Nadia dan sebagainya seperti itu ya. Jadi untuk sekarang sama seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup jelas. Juknis insya Allah akan dibagikan di grup. Mudah-mudahan Ibu bisa belajar. Siapkan dari sekarang 4 lomba yang sudah disepakati dari IGTK Kabupaten Garut. Jadi yang ada ini adalah Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Kabupaten Garut. Seperti itu Bu ya. Jadi terstruktur mulai dari sekolah, kecamatan. Nah, buat ayeuna mah ka kecamatan teu ngabring siga kamari, dievaluasi oleh panitia oleh kami kepala sekolah sekecamatan CR artos lebih besar Bu. Ngagambarna kitu-kitu keneh, kaditu riweuh dicarekan hayang jajan, nangis, drama, ayeuna mah diefisiensikan setiap lomba hanya satu orang. Seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadiran Ibu semuanya.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekolah bisa dipahami dan tidak ada miskomunikasi. Kalaupun ada yang masih belum jelas, silakan hubungi ke wali kelasnya masing-masing. Nanti akan kami diskusikan di tingkat grup. Ibu ulah sien-sien ya untuk kemajuan bersama. Seperti program 10 besar atau 5 besar juga kemarin Ibu ada yang mengusulkan langsung ke guru, itu kami apresiasi ya. Jadi biar sekolah maju ya, sekolah tidak hanya cek sekolah gitu ya. Yang japri, yang ngobrol bagaimana sih, juga yang guru-guru nggak dikasih tahu sama saya gitu, bahwa saya akan melakukan penilaian, nggak kayak gitu. Jadi biar guru-gurunya termotivasi dan sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak?